Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wala haula wala quwwata illa billahi wa fa'ala. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah. Salawat beriring salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wabil khusus pimpinan Pondok Pesantren Thoriqul Mustofa yang saya hormati dan saya banggakan, mari kita doakan supaya beliau diberikan umur yang panjang, amin. Disehatkan lahir dan batinnya, amin. Dimurahkan rezekinya, amin. Disabarkan dalam mengajarnya, amin. Wabil khusus santri-santriah yang saya hormati, mari kita doakan supaya istiqomahkan dalam mencari ilmunya, mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Wabil khusus Profesor Dr. Bakir yang saya hormati dan saya banggakan, mari kita doakan supaya beliau diberikan umur yang panjang, disehatkan lahir dan batiniahnya, dimurahkan rezekinya, disoleh-solehkannya anak dan putrinya, amin. Berdirinya saya di sini, saya akan menjelaskan tentang makhluk-makhluk yang pertama kali Allah ciptakan. Bahwasanya kita tahu makhluk yang pertama kali Allah ciptakan adalah Arsyur Rahman, arsy-Nya Allah. Kemudian Allah menciptakan air atau lautan di atas langit, sehingga Rasul katakan wa arsyuhu 'alan nar, arsy-Nya Allah itu berada di atas air. Kemudian setelah itu Allah menciptakan pena, dan Allah katakan kepada pena uktu kulla syai'in illal yaumil qiyamah. Maka pena atau kolamun mencatat segala sesuatu yang akan terjadi hingga suatu saat nanti kiamat dibangkitkan. Maka kolamun mencatat segala sesuatu yang akan terjadi, kemudian diletakkan di sebuah papan yang diberi nama lauh, dan papan itu dijaga oleh para malaikat sehingga diberi nama Lauhul Mahfuz. Kemudian Allah menciptakan yang lainnya termasuk langit dan bumi beserta isinya. Allah menciptakan langit dan bumi bi sitati ayam dengan 6 hari. Allah menciptakan bumi hari Ahad sampai hari Senin. Kemudian Allah menciptakan langit hari Selasa sampai hari Rabu. Kemudian Allah kembali ke bumi untuk menciptakan segala sesuatu yang dihajarkan oleh makhluknya yang akan tinggal di bumi, seperti lautan-lautannya, gunung-gunungnya, hutan-hutannya, dan hewan-hewannya, hari Kamis sampai hari Jumat. Kemudian setelah itu Allah menciptakan makhluk yang berakal pertama kali adalah malaikat. Kemudian jin, setelah itu makhluk yang berakal terakhir kali adalah manusia dimulai daripada Adam. Tertib ini disabdakan oleh Rasul, khuliqatil malaikati minur wa khuliqatil jan mimma jin bijinnya wa khuliqalakum min wa khuliqatil adam mimma fusifalakum. Diciptakannya malaikat dari cahaya, jin dari ujung bara api yang menyala, Adam diciptakan dari tanah beserta sifat-sifat tanah yang ada di bumi. Tentu penciptaan Adam alaihi salatu wassalam berbeda dari anak keturunannya, karena Adam diciptakan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah memerintahkan kepada malaikat maut untuk mengambil tanah-tanah yang ada di bumi beserta sifat-sifat yang ada di bumi. Setelah diangkat ke langit, Allah membentuk. Setelah dibentuk sedemikian rupa, Allah mengatakan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kami ciptakan manusia itu dengan seindah-indahnya bentuk, dengan sesempurnanya. Maka kita harus bersyukur. Bersyukur dengan apa? Kita punya kaki, langkahkan pergi ke madrasah, punya mata, lihatkan dengan
dengan huruf-huruf Al-Quran, punya telinga, dengarkan dengan suara Al-Quran. Itu kita cara bersyukur telah diberi fisik yang sempurna. Kemudian Allah tiupkan ruh kepada Adam, dan Allah perintahkan kepada malaikat untuk sujud kepada Adam. Laqad wa id qala lil malaikati sujud li Adam fasajadu illa iblis. Hai malaikat, sujudlah kau kepada Adam, maka malaikat pun sujud semua. Tapi di sini kecuali ada yang tidak mau sujud, yaitu iblis. Kenapa iblis tidak mau sujud? Karena menurut iblis api itu lebih mulia daripada tanah. Caduk puduk pabalituk harap dempak pabalatak, belut berbulu, ular berkaki, sapi bersayap, burung bertanduk. Iblis tidak akan pernah mau sujud kepada Adam sampai dikeluarkannya di surga. Iblis tetap tidak mau sujud karena iblis mempunyai sifat ujub, takabur, dan sombong. Nauzubillahi min dzalik. Setelah itu, setelah ada yang mengatakan iblis itu dari kalangan malaikat yang bermaksiat. Tapi pendapat yang kuat, iblis itu dari kalangan jin yang bermaksiat. Sebagaimana Allah katakan, kana minal jin fafasaqa an amri rabbi. Jin itu, iblis itu dari kalangan jin yang bermaksiat. Kemudian setelah itu Allah masukkan Adam ke dalam surga. Surga itu sesuatu yang nikmat di dalamnya. Namun karena Adam hidup sendirian di dalam surga, Adam ketakutan. Makanya Allah menghendaki untuk menciptakan satu makhluk yang akan menemani Adam di surga. Tiba-tiba Allah mengambil tulang rusuk yang paling atas, yang paling bengkok, yang paling besar dengan jantung. Disitulah Hawa diciptakan. Sehingga Rasul katakan, "Khuliqatil mar'atu min ilai." Wanita itu diciptakan dari tulang rusuk yang paling atas, yang paling bengkok, yang paling dekat dengan jantung. Disitulah perempuan diciptakan. Kemudian Adam bangun, dan rupanya ada wanita di sampingnya. Adam kaget dan Adam mengatakan, "Man anti, siapa Anda?" Wanita itu menjawab, "Ana Hawa." Hawa itu artinya oksigen. Kenapa disebut Hawa? Karena diciptakan dari makhluk yang hidup. Adam itu makhluk yang hidup. Hawa itu diciptakan dari Adam. Kemudian setelah itu Adam mengatakan, "Untuk apa kau ciptakan Hawa?" Hawa menjawab, "Untuk menjadi ketenangan bagimu." Maka setelah itu Allah mengatakan, "Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu wa ja'ala bainakum mawaddah wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun." Dan dari tanda-tanda kebesaran Allah menciptakan kalian untuk menjadi berpasang-pasangan. Jadi pasangan itu buat menenangkan suaminya. Tapi sebaliknya, kalau kita mempunyai pasangan malah kan menjadi stres. Bagi yang sudah menikah, pasangan itu menjadi ketenangan. Karena kalau masak ada yang nyiapin, kalau tidur ada yang meniduri, kalau bangun ada yang membangunkan, kalau nyuci ada yang nyuci. Tapi kalau bagi yang belum nikah, masak sendiri, bangun sendiri, tidur sendiri, masak sendiri. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan atau terbata-bata dalam menyampaikan, karena harap maklum karena saya masih tahap belajar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.